Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita sebagai kaum muslimin. Selawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada uswatun kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita pengikutan yang masih istiqomah di jalannya. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA yang kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makanan sebagai sumber energi. Ya, makanan sebagai sumber energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama untuk berpikir, yaitu untuk belajar. Setelah itu untuk berolahraga, dan sisanya kita untuk aktivitas lainnya. Karena dengan makan ini kita menjadi orang atau manusia yang mempunyai tenaga sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu fungsi makanan bagi manusia. Berikutnya adalah makanan merupakan sumber energi tubuh manusia. Fungsinya untuk olahraga, untuk belajar, dan untuk melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, Ustadz akan coba menjelaskan satu persatu sumber energi tersebut. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Ya, di sini contohnya jagung ya. Setelah itu ada umbi-umbian dan juga beras. Nah, ini adalah beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikutnya adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung unsur P dan S. P itu fosfor dan S itu adalah sulfur. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati adalah kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, pembangun sel. Yang ketiga, jaringan tubuh. Dan yang keempat, pengganti sel tubuh yang rusak. Intinya ketika kalian ada yang terluka tubuh kalian, maka protein inilah yang akan mengganti sel tubuh kalian yang rusak, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Contohnya di sini adalah beberapa makanan yang mengandung protein, yaitu seperti tadi Ustadz sampaikan, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, dan yang lain sebagainya. Berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi pada pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri.
Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain, ya, lemak dibagi dua yaitu hewani dan lemak nabati. Lemak hewani diantaranya keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati berupa kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Ya, berikutnya adalah fungsi lemak antara lain. 1. Sumber energi, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. 2. Pelarut vitamin A, D, E, K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan yang terakhir adalah pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Baik, demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa diulang kembali materinya atau bisa langsung menanyakan pada guru kalian. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.